Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa kembali teman-teman mahasiswa untuk dimanapun berada. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang tadi malam ya, terkait dengan kita simulasi menggunakan packet tracer. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dengan sesimpel mungkin ya. Nanti sesingkat mungkin, semoga nanti videonya nggak panjang. Oke, nah ini kita langsung saja ya. Jadi kita akan membuat dua jaringan. Yang pertama jaringan yang menggunakan IP-nya itu static, kemudian nanti jaringan kedua kita menggunakan jaringan yang tipenya DHCP. Nah, kedua jaringan itu nanti akan kita hubungkan menggunakan router. Nah, seperti itu ya. Untuk ini untuk apa namanya? Untuk skenario-nya. Seperti itu, oke. Kita langsung aja di sini kita masukkan PC dulu. Eh, kita masukkan PC dua buah. Kita masukkan PC dua buah. Kemudian untuk menghubungkan kedua PC tersebut kita menggunakan switch. Nah, switchnya kita ambil di sini. Kita ambil yang ini aja, yang basic aja. Oke. Kemudian kita hubungkan kedua komputer tersebut menggunakan ini ya, melalui switch. Kemudian kita sambung pakai kabel. Nah, di sini kita pilih yang tipenya copper straight through. Oke. Kita klik di sini, kita klik di sini fast Ethernet, kemudian nah ini biar gampang paling atas saja. Kemudian ini juga sama. Nah, ini kita ganti namanya. Kita ganti namanya. Kita ganti COM 2 aja, jangan COM 1. Ini juga sama. Ini kita ganti COM 3. Kemudian ini kita ganti network 1. Oke. Nah, kondisi seperti ini kedua komputer ini belum tersambung karena apa? Karena kita belum setting IP ya, teman-teman ya. Kita belum setting IP. Nah, ini kita pertama-tama kita setting IP-nya dulu di komputer satu. Nah, untuk jaringan satu ini kita mau menggunakan IP address. Nah, di sini kita set sendiri statik ya. Kita untuk IP address-nya kita set 192.168.1.2. Nah, ini nanti yang untuk jaringan kedua kita pakai 168.2 gitu ya. Untuk jaringan satu kita pakai satu gitu untuk menggunakan. Oke. Nah, ini nanti kita setting belakangan ya, seperti itu. Kemudian kita setting yang komputer tiganya. Nah, kita setting, kita kasih IP 192.168.1.3, gitu ya. Nah, nanti dia otomatis di sini. Oke, kita coba ping ya. Kita coba ping ke ini dari komputer 3 ke komputer 2 kita ping 192.168.1.2. Nah, sudah connect ya, teman-teman ya. Sudah connect. Oke, berarti kalau sudah connect seperti ini, otomatis nanti dia dari komputer 2 ke komputer 3 juga sudah connect ya. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi untuk menghemat waktu ya. Oke, sekarang kita menambahkan sebuah server di sini. Kita menambahkan server HTTP ya di sini. Kita menambahkan server HTTP, kemudian kita sambungkan dengan kabel ke switch. Nah, di sini untuk konfigurasinya, untuk kita ganti nama dulu. Eh, Server HTTP. Oke, kita set konfigurasinya dulu. Nah, kita klik desktop, kemudian IP-nya, IP address-nya eh, kita kasih angka yang agak ini ya, angka yang agak tinggi ya. 192.168.1 masih tetap satu ya, karena satu jaringan. Nah, belakangnya kita taruh di sini IP-nya 11.
Seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini. Nah, kita di sini untuk apa namanya? Untuk ini untuk service layanan HTTP-nya sudah aktif ya teman-teman. Sudah on ya statusnya. Oke, statusnya sudah on. Jadi eh, kita sudah bisa ini coba kita ping dulu ke ini. Kita coba ping dulu ke komputer satu dan komputer 2, komputer 2 dan komputer 3, sorry. 192, 168, 12. Oke, dia sudah connect. Nah, kemudian ke komputer 3. Oke, kita itu sudah connect ya. Kemudian kita coba akses ini menggunakan browser ya untuk HTTP-nya. Kita ketik di sini 192.168 111. Nah, dia sudah berhasil diakses ya dari komputer satu dan seharusnya dia sudah sama juga kondisinya sama ketika diakses dari komputer 3 gitu ya. Oke, di sini kita sedikit konfigurasi juga di sini apa namanya service-nya di indeksnya. Jadi kita di sini kita ubah dikit untuk sebagai identifikasi server HTTP itu ya. Kemudian kita ganti di sini IP address 192.168.111. Oke, kita save. Oke, nah sekarang kita menambahkan yang namanya server DNS. Nah, server DNS ini kita tambahkan karena kita mau istilahnya kita mau pakai domain name ya. Kita menambahkan domain name untuk simulasi kita. Nah, di sini kita config IP-nya 192.168.112 gitu ya. Nah, karena dia sebagai apa namanya? Dia sebagai eh, self DNS kita set sekalian di sini. Ini kita copy aja karena apa namanya? Karena dia adalah dirinya sendiri gitu ya istilahnya IP-nya sama dengan dirinya sendiri karena ini kita sedang mengkonfigurasikan server DNS-nya. Kemudian, nah di sini di DNS kita klik, kemudian kita on-kan. Nah, nah untuk di DNS ini, untuk server DNS ini, kita mau membuat domain name untuk dua server, yaitu server HTTP ini, kemudian server DNS ini. Kita rename dulu di sini. Kita rename dulu. Ini ganti server DNS. Oke, oke. Nah, untuk server yang pertama kita ini dulu kita kasih nama server http.com. Kemudian alamat IP-nya adalah alamat IP di server HTTP ini tadi ya. 192.168.111. Kemudian kita masukkan saja. Nah, kemudian kita balik lagi untuk ini ya server DNS ini. Kita kasih nama server dns.com. IP address-nya pakai yang IP address yang ini ya. Kemudian kita add. Nah, oke. Nah, jangan lupa kita harus setting juga di ini ya apa namanya di DNS server ya. DNS server di sini kita kasih ini apa namanya DNS server di ini IP address-nya di server DNS ya. Jangan lupa agar nanti bisa diakses juga sama. Oke, dan ini juga sama. Jadi komputer di jaringan satu ini di network satu ini harusnya sudah bisa mengakses
ini menggunakan domain name-nya ya. Misal kita ini kita config di sini, kita cek ya, kita cek mengakses menggunakan domain name http.com. Nah, sudah bisa di ini ya, sudah bisa dibuka ya. Kita coba di sini lanjut ke server dns.com. Nah, ini sudah masuk ya. Cuma karena ini belum kita rename, makanya masih bawaan seperti ini. Oke, kita rename dulu di sini. Server DNS. Nah, di sini kita masukin IP address-nya. IP address 192.168.112 sebagai informasi untuk memudahkan kita. Oke, nah jaringan satu ini sudah apa namanya? Sudah terkoneksi semua ya. Coba kita ini kita coba di sini server dns.com. Nah, kita bisa mengakses. Kemudian kita coba di sini server dns.com. Oke, dia sudah bisa. Kita coba cek di sini server dns.com. Nah, sudah bisa diakses ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk apa namanya? Untuk setting basicnya ya. Jadi di sini IP konfigurasinya ini adalah IP yang kita kasih ke ini ke perangkat komputer 2 ini. Kemudian ini apa namanya? Subnet masknya nanti dia otomatis. Nah, DNS servernya kita isi sesuai dengan alamat IP dari server DNS kita. Seperti itu. Oke, karena jaringan satu sudah berhasil kita buat, kita lanjut untuk membuat jaringan kedua. Nah, jaringan kedua kita masukkan sebuah server dulu ya. Kita masukkan sebuah server dulu. Kemudian kita masukkan sebuah switch di sini. Oke, kita hubungkan dulu menggunakan kabel Foxley. Nah, sebelum kita menambahkan perangkat komputer di sini, saya ingin melakukan konfigurasi dulu di sini ya. Nah, ini kita harikan dulu. Ini network 2, kemudian ini server DHCP. Seperti itu ya. Nah, untuk mengkonfigurasikan server DHCP ini, kita klik kemudian kita di sini kita config dulu. Nah, kita service dulu. Nah, service dulu di sini kita on kan. Kemudian di DHCP-nya kita on kan juga di sini. Seperti itu ya. Kita isi untuk apa namanya? Untuk DN apa namanya? Untuk IP address-nya kita mulai dari 192.168.168 2 karena jaringan 2 kita masukin 2 di sini cuma sebagai simulasi aja. Nah, startnya kita mulai dari satu saja. Kita subnet masknya kita samakan dengan sebelumnya. Untuk maksimum number of user di sini kita buat aja 255. Oke ya, sudah kita save. Oke, jangan lupa kita juga harus mengatur IP address dari eh, komputer ini, apa namanya, dari server ini. Jadi kita atur server apa namanya IP-nya itu kita di sini kita ini ya kita atur sendiri ya. Cuman
Saya mau coba dulu, misal kita pakai langsung kita kasih DHCP di sini. Nah, nggak mau ya, karena dia sebagai server gitu ya. Jadi kita di sini kita setting aja sebagai static saja. 192.168.2.10. Dua dua ya nggak apa-apa 210. Ya, otomatis saja subnet masknya. Nah, kemudian oke di sini kemudian kita cek di sini. Nah, ini adalah IP. Nah, kemudian kita tambahkan perangkat, kita tambahkan saja sebuah laptop di sini. Kemudian kita sambungkan kabel ya, kabel ke switch. Nah, oke kita config di sini. Nah, untuk apa namanya IP-nya kita pakai DHCP ya. Jadi kita request alamat ke ini, kita request alamat ke server. Oke, di sini masih belum berhasil ya untuk apa namanya untuk requestnya. Nah, kita coba matikan, udah nyalakan lagi. Masih belum berhasil. Kita coba dulu. Oke, dia sudah berhasil mendapatkan IP address ya. Kemudian kalau sudah kita cek dulu eh, koneksinya. Jadi untuk menambahkan apa namanya, untuk setting DHCP ini kadang agak ini agak perlu waktu ya. Kita cek di sini, kita cek koneksinya, kita ping ke server, ini ya, ke server DHCP-nya ya. Oke, sudah connect. Oke, kemudian kita coba dari server DHCP ini kita ping ke ke laptop. Nah, sudah berhasil terkoneksi. Nah, jadi untuk IP address DHCP nanti dia akan secara otomatis nanti dia diberikan ya oleh sistem ya. Jadi dia berikan otomatis oleh sistem ya. Jadi kita nggak perlu mengatur lagi seperti itu. Jadi kita tinggal ini saja apa namanya? Tinggal menyambungkan aja gitu kan. Yang penting kita sudah mengkonfigurasikannya di sini gitu aja. Ah, untuk konfigurasi tadi seperti di sini ya. Untuk di HCP-nya seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita coba saya mau menambahkan satu buah PC ya di sini. Kemudian kita connect langsung aja. Nah, kemudian kita config di sini. Kita klik di HCP di sini. Nah, biar dia melakukan request IP address langsung ini namanya. Kita nanti harus coba seperti ini. Kita coba matikan dulu perangkatnya. Dan lagi. Nah, untuk di HCP ini teman-teman harus sabar ya, karena kadang prosesnya agak takes time ya. Kalau kita tutup dulu sementara, kemudian kita buka lagi. Kita, kita pakai command di sini. Sepertinya masih belum mendapatkan lagi address ya. Kita coba terus. Nah, akhirnya dapat ya. Akhirnya dapat IP address gitu kan. Karena emang butuh waktu ya. Karena biasanya kalau kita menyambungkan perangkat baru ke server DHCP itu pasti membutuhkan semacam seperti autentikasi ya. Jadi dia butuh waktu untuk bisa ini untuk bisa terkoneksi. Nah,
Dia sudah tersambung ya. Kita coba di sini kita coba ping ke ini, kita coba ping ke server. Oke, dia sudah connect. Kita coba ping ke laptop ya. Ping ke laptop 21. Nah, karena punya dia sendiri IP-nya adalah nah 168.22. Oke, berarti sudah bisa dibilang ini sudah terkoneksi ya. Jaringan satu dan di jaringan dua ini sudah saling terkoneksi. Nah, sekarang kita coba untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan dua. Caranya kita menambahkan sebuah router di antara kedua jaringan ini. Oke, kita tambahkan di sini. Kemudian kita hubungkan sini. Nah, 00 ke jaringan. Nah, gitu ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ini kita ingat-ingat ya ini tadi di jaringan satu ini kita tadi pakai 19 IP-nya 192.168.1xx gitu ya. Jadi di sini untuk config-nya di sini, nah di interface yang tadi ke jaringan satu nih, yang kosong kosong ini kita on-kan dulu. Kita on-kan dulu. Di sini kita atur. Nah, untuk gateway apa namanya untuk IP address di ini di router kita pakai yang lebih tinggi dari semua yang ada di ini, yang ada di jaringan satu gitu ya, IP address-nya. 192.168.120 itu ya. Jadi di sini dia akan otomatis. Nah, nah, sebelum kita melakukan konfigurasi yang untuk ke jaringan kedua, kita coba dulu koneksinya dari sini. Kita ping dulu nih, ping 192.168.120. Nah, sudah terkoneksi ya. Ini dari komputer 2 ke ini, ke router ya, ke router dia sudah terkoneksi. Kita cek lagi. Nah, ini kita ngecek dari server ya. 192.168.120. Oh, sorry sorry. Kurang ping. Nah, dia sudah terkoneksi ya, teman-temannya. Nah, dia sudah terkoneksi antara eh, perangkat yang ada di jaringan satu ini, dia sudah terkoneksi dengan gateway di router ini. Nah, sekarang kita tinggal mengatur gateway ke router yang kedua, ke jaringan kedua. Sorry, ke jaringan kedua. Jadi, kita set di sini. Ini kita masukkan IP address-nya 192.168.220 gitu ya. Jangan lupa ini kita on kan. Jangan lupa ini kita on kan. Oke. Nah, oh iya, sebelum lanjut, ini tadi kita jangan lupa ya, jangan lupa kita setting ini ya, IP address ini, IP address di interface yang jaringan satu ke router, kita kita set sebagai default gateway di jaringan satu. Jadi IP address ini kita set sebagai gateway di jaringan satu, di jaringan perangkat di jaringan satu. Nah, kita set satu-satu di sini. Jadi, nah ini default gateway kita masukin IP address yang ada di router ya. Ini juga sama. Sekarang kita coba cek eh, ke gateway di jaringan 2. Gateway jaringan 2 tadi, gateway jaringan kedua tadi ada di sini. Ini kan gateway jaringan satu nih. Nah, gateway jaringan keduanya ada di sini. 220. Kita coba cek koneksinya dulu.
pasti biasanya nanti dia agak lama karena dia butuh jaringan butuh mengenali apa namanya karena baru pertama kali ini ya baru pertama kali mengakses jadi dia butuh. Nah, sini dia sudah mau ternyata kita nggak perlu waktu lama ya. Ternyata sudah bisa dikenali. Nah, kita juga coba di sini 220. Nah, 220 adalah gateway dari jaringan kedua, network 2 gitu ya. Nah, dia sudah bisa diakses. Nah, kita juga harus setting gateway di jaringan yang ada di jaringan perangkat yang ada di jaringan 2. Kita copy di sini IP address-nya. Jadi ini adalah gateway di jaringan kedua gitu ya. Kita set di sini. Nah, karena dia di HCP, dia untuk apa namanya? Untuk default gateway-nya, kita harus mengaturnya di server DHCP-nya. Jadi kita settingnya di sini. Kita settingnya di sini. Itu ya. Nah, di sini kita juga sama. Nah, ini dia sudah otomatis ya. Sudah otomatis mengikuti. Oke, sekarang kita coba ping dari sini ke gateway di jaringan satu. Kita coba ping 120. Oke, kita tunggu. Artinya kalau RTO berarti ada konflik yang belum tepat. Nah, kita cari dulu konflik yang belum tepat itu ada di sebelah mana. Oke, di DHCP-nya 220 sudah benar sebenarnya. Oh, ada beberapa ini yang belum apa namanya. Kita coba matikan dulu, kemudian nyalakan ulang. Karena ada beberapa device yang ini ya, yang apa namanya. Nah, sebentar. Nah, kadang seperti ini kalau ada perubahan jaringan ya, ada perubahan konfigurasi, kadang belum tentu langsung bisa gitu ya. Jadi teman-teman memang harus sabar ya. Nah, ini ternyata, nah ini kita juga harus mengatur gateway-nya di sini juga nih. Jangan lupa ya, kita atur di sini gateway-nya. Kemudian di sini kita save. Jadi di sini ya, di service, kemudian di ACP. Nah, ini di default gateway-nya kita juga harus ini kita harus setting juga. Jangan lupa. Oke, kita cek lagi di sini apakah sudah dapat IP address. Nah, kita coba minta lagi. Nah, sudah ya. Sudah bisa, sudah berhasil. Oke, sekarang kita coba ping ke seberang. Kita coba ping ke seberang. Ping 192.168.1.20. Nah, sudah ya. Jadi dari jaringan kedua sudah bisa ping ke gateway di jaringan satu. Kita coba oke, sebentar. Tadi ada yang salah connect, cuman nggak apa-apa. Nah, kita coba ping ke komputer satu, satu, dua. Nah, sudah connect ya, teman-teman ya. Sudah bisa connect. Nah, kita harusnya sudah juga bisa ini, bisa mengakses server HTTP ya. Kita coba web browser, server HTTP, server HTTP berarti kita pakai IP address 111. Nah, sudah bisa dibuka ya. Ini server HTTP-nya, kemudian server DNS-nya, nah sama. Tapi kalau kita coba pakai domain name, dia masih belum bisa ya.
server http.com. Nah, ini masih belum bisa nih. Ini pasti nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum set DNS di jaringan ini. Di jaringan kedua kita belum set DNS-nya. Gitu ya. Kita coba lagi. Server http.com. Dia nggak akan bisa terakses ya. Karena apa? Karena kita di sini belum melakukan konfigurasi DNS server. Nah, DNS server yang mau kita pakai adalah DNS server di jaringan pertama yang mempunyai IP address 192.168.112. Di sini kita copy saja, kemudian kita setting di sini DHCP. Nah, ini kita copy di sini IP address-nya, kemudian kita save. Nah, kita cek di sini. Nah, dia belum berubah ya DNS server, kita isikan manual saja. Oke, kalau sudah kita coba akses dari sini server dns.com. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa mengakses server DNS dari jaringan sebelah sini. Kita coba menggunakan komputer yang ada di jaringan kedua, server dns.com. Kita tunggu. Sambil kita cek dulu config-nya ya. Nah, dia sudah dapat IP-nya, cuman kita belum tahu apakah apa namanya, apakah dia dapat sudah, sudah dapat ininya belum, server DNS-nya, apakah dia sudah terkonfigurasi atau belum? Karena kadang kita harus melakukan restart ya, restart device-nya. Oke, kita stop dulu, kita cek dulu di sini. Nah, ternyata di sini masih belum tersetting ya di sini ya, masih belum ketemu. Karena apa? Karena kita harus ini ya, apa namanya? Harus melakukan restart device ya. Kita restart device-nya. Ini, nah ini sama ya. Coba kita cek lagi. Kayaknya sama aja ya. Karena nah ini DNS servernya belum tersetting ya, belum terkonfigurasi. Jadi dia harus dimatikan kemudian dinyalakan lagi. Nah, di sini sudah, kemudian di CP di sini sudah ya sebenarnya ya. Nah, ini kita eh, matikan kemudian nyalakan lagi. Oke, kita nyalakan lagi. Kemudian di komputer yang ini juga sama. Kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Sambil kita cek IP address-nya. Nah, ternyata dia masih belum terkoneksi ya. Nah, kita sambil coba-coba terus ya. Sambil kita tunggu ini mendapatkan IP address. Karena kalau setelah konfigurasi seperti ini biasanya emang agak lama. Nah, ini sudah berhasil ya, dapat IP address-nya. Nah, ini di PC 2 dapat 2.1. Nah, seperti yang kita tahu, tadi kan 2.1 kan IP address-nya laptop ya. Karena tadi yang laptop belum dapat jaringan, makanya dia sudah dapat jaringan dulu nih. Nah, kita di sini config lagi, apa namanya? Kita coba-coba lagi. Nah, sudah ya.
Nah, sudah berhasil. Nah, kita di sini coba mengakses server di sebelah, server dns.com. Nah, sudah bisa ya. Kemudian server HTTP. Nah, sudah bisa ya, sudah bisa terakses semua. Nah, kita juga ini, kita sekarang saya mau coba ini, server DHCP ini kita mau kasih ini, kita mau kasih domain name ya, domain name. Nah, domain name kita ngaturnya di sini ya, server DNS-nya. Kita di sini kita service, kemudian DNS, kita tambahkan di sini server dhcp.com. IP address-nya tadi 192.168.2.12. Kita tambahkan di sini add. Nah, gitu ya. Sekarang kita coba akses dari sini, server dhcp.com. Nah, sudah bisa ya, sudah. Nah, kita untuk memudahkan kita ganti nama dulu ininya di sini. Sebenarnya ini nggak diganti nama juga nggak masalah, cuma untuk memudahkan kita aja untuk identifikasi gitu ya. Server dhcp. Oke, kita save. Kemudian kita akses dari sini, server dhcp.com. Nah, sudah bisa dibuka ya teman-teman. Server ini, server DHCP, sudah bisa dibuka dari jaringan ini. Kemudian kita coba cek dari jaringan kedua server DHCP. Nah, sudah bisa diakses juga. Jadi gitu ya teman-teman, secara ringkasnya gini ya. Jadi ini jaringan pertama, dia pakai IP di sini adalah depannya di ketiga kita pakai identifikasi satu gitu ya. Kemudian kita set di sini. Jadi ini adalah jaringan satu ini adalah settingnya, konfigurasinya dia pakai IP-nya statik ya, IP-nya statik. Nah, kemudian kita melakukan simulasi untuk dua buah komputer gitu ya. Kemudian kita menambahkan server HTTP, gitu kan. Nah, server HTTP kita harus di sini memastikan bahwa ini nyala ya, kita on kan. Kemudian DNS server juga sama. Di sini kita on, di sini kita on kan ya. Di sini kita on kan. Kemudian di sini menambahkan alamat ini, itu kan ya. Kemudian jangan lupa kita juga harus setting DNS servernya gitu kan ya. DNS server untuk mengenali apa yang disimpan di server DNS. Nah, untuk di jaringan kedua, ini yang DHCP ya. DHCP, yang langkah pertama adalah kita mengkonfig di sini di DHCP gitu kan ya, menggunakan eh, alamat alamat IP ini kita konfigurasi gitu kan. Kemudian kalau sudah kita save, kemudian kita atur IP address-nya. IP address-nya yang di server ini kita beri statik ya, bukannya DHCP. Kita atur statik di sini. Nah, kalau sudah kita menambahkan perangkat lain yaitu laptop ataupun PC. Nah, di perangkat lain ini kita di sini klik DHCP ya. Nah, ini prosesnya biasanya untuk mendapatkan IP ini kita harus agak sabar ya, harus dicoba-coba terus. Harus dicoba-coba terus karena kadang eh, nggak bisa langsung sekali jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah berhasil mendapatkan IP address untuk dua komputer ini, dua perangkat ini, dan ini sudah bisa langsung terhubung, kita kemudian menambahkan router ya. Menambahkan router, kemudian kita melakukan setting untuk apa namanya, untuk interface yang ke jaringan satu ataupun eh, interface ke jaringan dua. Nah, interface di jaringan
interface ke arah jaringan satu, kita jadikan sebagai default gateway di jaringan satu. Begitu juga IP address uh, di router yang ke arah jaringan 2 kita jadikan gateway, default gateway jadi jaringan 2 gitu ya. Jangan lupa ini kita nyalakan, jangan lupa ya, jangan lupa ini kita nyalakan. Kalau sudah, jangan lupa kita juga mengatur default gateway-nya ya. Default gateway-nya yang di jaringan sini, yang di jaringan satu kita masukin yang di sini tadi, di jaringan satu ya. Dan sebaliknya, yang di jaringan 2. Nah, untuk jaringan satu kan kita satu-satu nih mengatur default gateway-nya. Sedangkan untuk di jaringan kedua, kita hanya mengatur di sini, langsung di servernya, gitu ya. Langsung di servernya, di service, kemudian di sini di DHCP. Nah, kita mengatur apa namanya gateway-nya, gateway-nya yang di sini tadi. Kemudian kita juga sekalian bisa mengatur DNS servernya, yang DNS server yang di sini tadi. Sekalian diatur juga bisa nggak masalah. Kemudian kita save, gitu ya. Setelah itu kita harus merestart ini ya. Kita harus melakukan restart device ini untuk mendapatkan ini untuk karena ketika kita melakukan perubahan di server, kadang dia tidak secara otomatis mengupgrade settingan ya, entah itu gateway, entah itu DNS server ya. Jadi kita disconnect kemudian connect lagi. Bisa juga kita matikan, kita nyalakan lagi. Nah, kalau sudah nanti otomatis eh, perangkat yang di sini bisa mengakses perangkat yang ada di jaringan pertama dan sebaliknya. Perangkat di jaringan pertama bisa melakukan akses ke perangkat jaringan kedua. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kesulitan bisa langsung japri saja ke saya, gitu kan. Bisa langsung bisa boleh disampaikan di grup, boleh japri personal, boleh melalui learning. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.